pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Musim hujan, sekali itu penanganan lubang itu bisa 10 loh. Penanganan cuma penanganan lubang sementara. Untuk saat ini kami pakai CPM. Sumatera Selatan pajak kendaraan bermotor dari sekitar 4-5 juta wajib pajak, hanya 1 juta yang membayar pajak. Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Jalur mudik di sepanjang Lahat Pagar Alam Bengkulu mulai dipersiapkan dengan menutup lubang di sepanjang ruas jalan. Legislator Sumsel dorong pemerintah genjot PAD dari sektor pajak kendaraan bermotor. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Kamis 12 Februari 2026 bersama saya Esi Armisi. Ya, pendengar, jalur mudik di sepanjang Lahat Pagar Alam Bengkulu mulai dipersiapkan dengan menutup lubang di sepanjang ruas jalan. Seluruh lubang ditargetkan dapat ditutup pada awal bulan Maret 2026 mendatang. Menjelang musim mudik Lebaran 2026, PJN 2 Sumatera Selatan terus memacu perbaikan jalur lintas yang menghubungkan wilayah Lahat, Pagar Alam hingga batas Provinsi Bengkulu. Fokus utama saat ini adalah menutup ratusan lubang yang tersebar di sepanjang jalur utama guna memastikan kenyamanan pemudik. Staf PPK 2.2 PJN 2 Sumatera Selatan Fahrul mengungkapkan pihaknya mematok target ambisius agar jalanan bebas dari lubang pada awal bulan depan. Kondisi cuaca yang ekstrim menjadi tantangan tersendiri. Fahrul menyebutkan intensitas hujan yang tinggi memicu munculnya lubang-lubang baru secara cepat. Di situ kan musim hujan, Pak. Sekali itu penanganan lubang itu bisa 10 lubang. Penanganan cuma penanganan lubang sementara. Untuk saat ini kami pakai CPM. Minimnya anggaran terlihat dari cakupan pengaspalan ulang atau overlay yang sangat terbatas. Dari total 111 km panjang ruas jalan yang dikelola, hanya 1,7 km yang mendapatkan penanganan overlay pada tahun ini. Selebihnya, petugas hanya mengandalkan pemeliharaan rutin untuk menjaga fungsionalitas jalan. Selain persoalan lubang, ancaman longsor menjadi perhatian serius, terutama di jalur sepanjang 30 km dari Pagar Alam menuju Tanjung Sakti hingga perbatasan Bengkulu. Fahrul memastikan 1 unit alat berat jenis backhoe loader telah disiapkan di kilometer 232 untuk mengantisipasi keadaan darurat. Rian Afridani melaporkan. Pendengar, Legislator Sumsel dorong pemerintah genjot PAD dari sektor pajak kendaraan bermotor. Anggota DPR RI asal Sumatera Selatan, AM Giri Ramanda N. Kemas, menilai pemotongan anggaran dari pemerintah pusat tidak serta-merta melemahkan kemampuan daerah. Menurutnya masih banyak pos anggaran di daerah yang dapat dioptimalkan melalui pengelolaan yang lebih efisien dan tepat sasaran. Politisi PDI Perjuangan ini menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran daerah agar setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta fokus meningkatkan pendapatan asli daerah PAD. Salah satu persoalan utama yang disoroti Giri Ramanda adalah masih rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Di Sumatera Selatan, dari sekitar 4 hingga 5 juta wajib pajak kendaraan, menurutnya baru sekitar 1 hingga 2,5 juta warga yang memenuhi kewajibannya. Distribusi daerah harusnya diperketat
pemungutannya agar rasio pemungutannya tinggi. Kayak Sumatera Selatan, pajak kendaraan bermotor dari sekitar 4,5 juta wajib pajak, hanya 1 juta yang membayar pajak. Ini kan masalah. Kalau enggak lah 5 juta lah, cuma 2,5 juta yang bayar pajak. Toh pendapatan Sumatera Selatan akan lebih tinggi. Pendapatan kabupaten kota juga lebih tinggi karena bagiannya 60% kabupaten kota, 40% provinsi. Nah, ini diperlukan sinergi dari Bapenda kabupaten kota dengan Bapenda provinsi dengan kepolisian. Giri Ramanda optimis dengan pengelolaan anggaran yang tepat dan peningkatan PAD secara terukur, pemerintah daerah tetap mampu bertahan dan bahkan berkembang meski menghadapi potongan anggaran dari pemerintah pusat. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Informasi selanjutnya, Menteri Perdagangan Budi Susanto menggelar sidak di Pasar Palimo Palembang guna memastikan harga dan pasokan barang pangan tetap stabil jelang Ramadan. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Pasar Palimo Palembang guna memastikan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga bahan pangan menjelang bulan suci Ramadan. Dalam sidak tersebut, Mendak didampingi Wali Kota Palembang Ratu Dewa beserta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. Peninjauan dilakukan dengan menyambangi sejumlah lapak pedagang mulai dari beras, minyak goreng, daging ayam hingga komoditas hortikultura. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, secara umum harga bahan pokok di Pasar Palimo masih terkendali dan sesuai dengan ketentuan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ia menyebut beberapa komoditas seperti beras, minyak goreng, daging ayam dan telur masih berada dalam batas harga yang wajar. Namun demikian, terdapat kenaikan pada komoditas cabai rawit merah yang saat ini dijual di kisaran Rp80.000 per kilogram. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh faktor pasokan dan distribusi dari daerah sentra produksi. Jadi hari ini kita lihat harga di pasar di Palembang untuk melihat dalam rangka persiapan Ramadan ya, persiapan Lebaran. Tadi kita lihat harganya bagus-bagus. Harga ayam tadi 38.000, HET-nya kan 40.000 ya. Kemudian harga telur tadi 29, HET-nya 30.000. Bawang merah tadi 35, HET-nya kan 41.500. Ya. Kemudian bawang putih 32, HET-nya 38, 39. Daging 140 sesuai HET, HET-nya juga 140. Beras tadi SPHP 60, ya berarti normal semua. Jadi terima kasih Pak Wali, di sini ada yang naik memang cabai rawit ya. Cabai rawit tadi 80 Pak ya. 80 itu seharusnya 57. Memang sekarang sebenarnya kami udah koordinasi ya. Jadi sebenarnya panennya nggak ada masalah. Cuman karena proses memanennya itu karena sering hujan jadi terlambat ya. Jadi yang lainnya harga-harga relatif normal dan bagus sekali Pak. Terima kasih Pak Wali yang minta tolong Pak dijaga terus sampai Ramadan ini, pasokannya harus terjaga dan harga harus stabil ya. Sementara itu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa berharap tidak terjadi lonjakan harga yang signifikan menjelang Ramadan, mengingat meningkatnya kebutuhan masyarakat pada periode tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah Kota Palembang terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan stok bahan pangan tetap aman. Stok kita terjaga dengan baik, termasuk dalam waktu dekat kita ada rapat dengan pihak distributor. Bagi saya jangan sampai ada kenaikan apalagi menjelang bulan suci Ramadan. Memang ada sedikit kenaikan tapi tetap di bawah HAT tadi. Seperti telur ayam, cabai rawit, cabai keriting ya. Ini karena
ngambilnya di Oku Selatan tadi Bu ya, dari Oku Selatan, sedangkan telur kita ngambil dari Banyuasin. Nah ini tetap kita jaga, tidak hanya sekedar menjaga dari sisi harganya biar tidak terlalu lonjak, tapi kita kepengen stoknya juga, karena kita sudah memastikan dengan pihak Bulog jangan sampai menjelang bulan suci Ramadan dan Idul Fitri ini ada lonjakan kenaikan harga. Ratu Dewa menambahkan bahwa kenaikan harga telur salah satunya disebabkan oleh pasokan yang sebagian besar didatangkan dari Kabupaten Banyuasin. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Kota Palembang akan menggelar gerakan pasar murah di sejumlah titik Kota Palembang. Langkah ini dilakukan sebagai upaya intervensi untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau serta menekan potensi lonjakan harga menjelang bulan suci Ramadan. Pemerintah berharap melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok dapat terus terjaga hingga masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan tenang dan nyaman. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Fartesa melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, Pemkab Banyuasin tambah 1 Mall Pelayanan Publik. Kehadiran layanan ini menjadi upaya mendekatkan akses administrasi dan perizinan bagi masyarakat di wilayah pesisir. Bupati Banyuasin Askolani meresmikan Mall Pelayanan Publik atau Pusat Pelayanan Terpadu di Desa Mulyasari, Kecamatan Tanjung Lago pada Rabu 11 Februari 2026. Peresmian ini menjadi langkah pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam mendekatkan layanan administrasi dan perizinan kepada masyarakat di wilayah pesisir. Kehadiran gerai pelayanan terpadu tersebut langsung disambut antusias warga. Sejak pagi, masyarakat memadati lokasi untuk mengurus berbagai keperluan administrasi tanpa harus pergi ke ibu kota Kabupaten Banyuasin, Pangkalan Balai. Dalam sambutannya, Bupati Askolani menegaskan bahwa pembukaan pusat layanan ini merupakan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia menyebutkan masyarakat kini dapat mengakses layanan secara lebih efektif dan efisien. Bupati juga meminta seluruh petugas memberikan pelayanan terbaik dan tidak mempersulit warga, terutama bagi masyarakat yang datang dari daerah jauh menggunakan transportasi sungai dengan biaya yang tidak sedikit. Jadi kalau bisa dipermudah, ya kita permudah. Bisa dipercepat, ya kita percepat. Kalau bisa dibantu, harus dibantu, jangan dipersulit. Jadi semua keluhan masyarakat tercatat dan diinformasikan cepat. Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Banyuasin, Raya Nurdiansa, menjelaskan bahwa dengan dibukanya gerai di Tanjung Lago, kini terdapat 4 titik pelayanan terpadu di Banyuasin. Sebelumnya, layanan serupa telah hadir di Talang Kelapa, Jakabaring, dan Pangkalan Balai. Berbagai organisasi perangkat daerah terlibat dalam pelayanan ini, mulai dari layanan perizinan berusaha, administrasi kependudukan, pajak daerah, hingga layanan perbankan dan jaminan kesehatan. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap penambahan Mall Pelayanan Publik ini dapat memperluas jangkauan pelayanan, mempercepat proses administrasi, serta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Informasi terakhir, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi atau KPPG Palembang, Nuria Hartika, menjelaskan masih terdapat 55 SPPG yang belum memiliki SLHS dari 660 SPPG yang terdata di Sumsel. Nuria Hartia mengatakan sebanyak 605 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Sumsel telah mengantongi sertifikat Like Hygiene Sanitasi atau SLHS sebagai syarat penyaluran program makan bergizi gratis atau MBG. Percepatan pemenuhan sertifikat tersebut terus dilakukan untuk menjamin kebersihan dan keamanan pangan bagi anak-anak penerima manfaat program MBG. Menurut Nuria, KPPG Palembang telah memberikan tenggat waktu selama 1 bulan sejak diterbitkannya surat edaran pada 27 Januari 2026 kepada SPPG yang belum melengkapi SLHS, dan dari data SPPG yang belum mengantongi SLHS tersebut tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di wilayah Sumsel. Dan apabila hingga batas waktu yang ditentukan belum memenuhi persyaratan, operasional SPPG ini akan dihentikan untuk sementara. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Jalur mudik sepanjang Lahat Pagar Alam Bengkulu mulai dipersiapkan dengan menutup lubang di sepanjang ruas jalan. Legislator Sumsel dorong pemerintah genjot PAD dari sektor pajak kendaraan bermotor. Informasi lainnya dapat Anda akses
melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi undur diri. Sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.